Kita bertemu kembali dalam renungan malam. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita buat temanya dari kematian kepada kehidupan. Iya. Temanya dari kematian kepada kehidupan. Ya. Sebelum kita renungkan, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami semua yang mau mendengarkan kebenaran-Mu, bersama-sama merenungkan firman-Mu dari Efesus itu, bagaimanakah kematian itu bisa terjadi bagi setiap manusia, dan bagaimanakah kehidupan itu akan terjadi kepada setiap manusia. Tuhan, tolong kami semua, di mana saja pun kami berada, yang mendengarkan kebenaran-Mu ini, supaya Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, menolong, memberkati kami, memberikan pengertian yang benar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita renungkan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Tapi malam ini tidak akan kita selesaikan semua, kita lanjutkan besok malam ya. Jadi malam ini kita akan renungkan dari ayat 1 sampai dengan 3. Nanti besok malam kita akan renungkan kembali ayat 7 sampai dengan 10 ya. Saya baca, semua adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa-dosa dan pelanggaranmu ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain ya. Ini dikatakannya, ini Paulus yang mengatakan kepada jemaat Efesus. Kita tahu jemaat Efesus ini latar belakangnya adalah penyembah berhala ya, penyembah dewa-dewa. Tapi sekarang mereka sudah lepas, sudah membakar semua ya penyembahan berhala mereka ya. Ini bisa kita baca di Kisah Rasul ya, Kisah Para Rasul. Di sini dikatakan Paulus, dahulu, ini nostalgia masa lalu, bagaimana mereka masa lalu mereka secara rohani. Dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu ya. Di sini dikatakannya ada kata mati. Tapi apakah orang mati yang diberitahukan Paulus ini? Bukan, mereka hidup. Tapi mati maksudnya bagaimana? Ya. Mati maksudnya mati secara rohani. Ya. Ini dikatakannya dahulu kamu. Jadi bagaimanakah bisa terjadi mati yang dikatakan Paulus di sini? Mati di sini terjadi oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu, oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu, dan juga apa? Dan oleh karena dosa-dosamu. Ya. Sama dengan Adam dan Hawa, ketika melanggar apa yang difirmankan Tuhan Allah, mereka mati secara rohani, artinya tidak memiliki hubungan lagi dengan Allah. Walaupun secara jasmani mereka masih hidup, tapi tidak ada lagi hubungannya dia dengan Allah.
makanya pergi dia diusir dari Taman Eden. Waktu ada hubungannya dengan Allah, ada persekutuannya, betapa indahnya, betapa nyamannya, betapa bahagianya mereka hidup di dalam Taman Eden itu. Sekalipun secara tabiat tadi mereka akhirnya bisa melanggar apa yang dikatakan Allah, akhirnya mereka diusir dari situ. Mereka hidup, artinya apa? Berjerih lelah mencari makan seumur hidup karena tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Boleh kita juga baca dari Yesaya pasal 59 ayat 2 Kita mulai baca dari ayat 1. Apa dikatakannya di sini Sesungguhnya tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menyelamatkan, dan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi kejahatan tadi artinya apa? Terpisah dengan Allah. Jadi mati di sini artinya terpisah dengan Allah. Kenapa bisa mati tadi? Mati artinya apa? Karena pelanggaran dan dosa-dosa. Orang yang terpisah dengan Allah tadi oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi bagaimana rupanya ciri-ciri atau tabiat orang yang mati secara rohani? Aku ini secara rohani itu bagaimana? Aku orang rajin ke gereja, aku orang yang percaya, kita bilang. Ini nggak ada dipersoalkan di sini. Tapi di sini mati secara rohani. Jadi di sini dikasih taunya lagi, bagaimana ciri-ciri orang mati? Bukan orang gereja, orang beragama, bukan dikatakan di sini. Ini nggak ada diberitahukan di sini. Tetapi di sini bagaimana hal rohani manusia yang mati secara rohani dan yang hidup kita akan lihat dan yang hidup ini besok malam kita akan walaupun judulnya dari kematian kepada kehidupan Jadi ciri-ciri orang yang mati secara rohani tadi di sini dikatakannya kamu hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam karena mengikuti jalan dunia ini. Mengikuti jalan dunia ini. Ini ciri-ciri, salah satu ciri-ciri orang yang mati dalam secara rohani, mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini menuju kepada kebinasaan. Itu yang diikutinya. Tabiat dosa itu yang diikutinya. Bisa kita banyak hal yang bisa merupakan contoh tabiat dosa ini tadi nanti kita akan nanti kita akan renungkan bersama-sama. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini pasti berbeda dengan jalan tabiat daripada hal rohani, jalan menurut firman Tuhan. Ini pasti bertentangan dengan firman Tuhan, jalan dunia ini. Mengikuti jalan dunia ini. Terus katanya apa? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi penguasa kerajaan angkasa ini ada. Dikatakannya di sini mengikuti jalan dunia ini dan mentaati, itu yang ditaatinya penguasa kerajaan angkasa. Itulah kerajaan kegelapan karena dua di kerajaan di dunia ini. Kalau enggak kerajaan terang, kerajaan kegelapan. Kalau bukan kerajaan di dalam kerajaan Tuhan Yesus, berarti kerajaan iblis
Tadi dikatakannya kamu mengikuti dan juga mentaati penguasa kerajaan angkasa. Iya. Terus dikatakannya, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini cara hidupnya, ya, cara hidup orang yang mati secara rohani tadi, yaitu apa? Mengikuti jalan dunia ini. Apa kata dunia ini? Tepuk dada, tanya selera. Apakah itu dosa? Apakah itu melawan firman Tuhan? Sekalipun aku orang pergereja, ya, punya agama, itu nggak ada hubungan, dia nggak ada ikutkannya, tapi mengikuti apa yang dikatakan, apa yang keinginan hatinya, mengikuti hawa nafsu daging, katanya, mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sedang sekarang bekerja di antara orang durhaka. Iya. Diikutinya, ada yang diikutinya. Yang diikutinya ini jalan dunia ini bertentangan, pasti bertentangan, karena jalan dunia bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang diikutinya. Ada yang taatinya. Iya. Kalau orang yang takut akan Tuhan, ditaatinya apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi kalau orang mentaati penguasa kerajaan angkasa, kuasa gelap, dia akan mengikuti apa yang dikatakan oleh kuasa gelap tadi. Ya. Ya, ayat 3 akan lebih jelas, ya. Ya, dikatakannya, ya, mengikuti jalan dunia, ya, ayat 2 tadi, budak. Ya, budak dunia, budak dosa, ya. Senang di dalam dosa. Senang artinya, ya, lihat kalau misalnya, ya, sekarang di HP film-film yang apa, yang hal-hal yang ini, yang jorok-jorok, suka dia, budak, ini, tahu dia salah tapi dia budak, ya, mengikuti, ya, diikutkannya apa yang dikatakan oleh, apa yang dikatakan budak dosa tadi, ya. Terus apalagi, ya, dosa memperbudak dia, iya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, iya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang durhaka. Orang durhakanya semua orang yang hidup mengikuti dan juga mentaati kerajaan angkasa tadi. Mengikuti jalan dunia ini sebenarnya orang durhaka, iya. Artinya apa? Kalau anak durhaka kita bilang, ya, anak yang melawan apa yang dikatakan Tuhan, orang tuanya. Tapi anak orang durhaka apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, sekarang bisa gampang kali bisa lihat, ya, di HP, ya, bisa gampang kali anak kecil pun, ya, ditaatinya apa yang dibuat di situ, ya, walaupun itu hal yang jahat, ya. Itu yang diikutinya, itu yang ditaatinya, ya. Terus selanjutnya ini lebih jelas lagi, ya, bagaimana tabiat sifat orang mati secara rohani, ya. Di sini dikatakannya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain, ya. Dimurkai tadi durhaka, ya. Jadi orang durhaka melawan orang tuanya. Kalau durhaka di sini secara rohani melawan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Ini pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, ya. Maksudnya bagaimana orang yang dimurkai tadi? Dikatakannya di sini, sebenarnya kami dahulu juga semua terhitung di antara mereka. Ini karena latar belakang tadi sudah kita bilang, latar belakang orang Efesus tadi itu penyembah dewa-dewa, penyembah berhala-berhala.
Sebenarnya kami juga dahulu begitu, iya. Mentaati, ya, mentaati, mengikuti, ya, mentaati penguasa kerajaan angkasa, mengikuti jalan dunia ini. Apa selera hati ini? Apa selera ya daging ini yang diikuti. Dahulu kami semua juga di situ. Mereka dahulu ini bernostalgia, ya. Ya, tapi sekarang mereka sudah lepas, ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, ya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, ya. Jadi artinya mengikuti jalan dunia ini hidup dalam hawa nafsu daging, iya. Makanya banyak, ya, sudah punya suami, punya istri, ya masih senang lagi, ya, istri atau suami orang lain. Hidup dalam hawa nafsu daging, iya. Dia masih single, tapi bisa dia hidup bagaimana layaknya, ya, sebagai seorang, ya, sudah berumah tangga yang punya istri ataupun punya suami, iya. Ini hidup di dalam hawa nafsu daging, iya. Mengikuti jalan dunia ini. Apa kata dunia? Oh, orang sana pun kayak gitu, sana pun seperti itu. Ikutinya itu. Tidak ada kekuatannya untuk melawan. Budak dia. Inilah mati secara rohani. Bukan soal beragama atau tidak. Beragama pun aku, ya. Tapi kalau ku ikuti, ya, hawa nafsu daging, ya, mengikuti jalan dunia ini, ya, ini sama dengan sebenarnya aku mati secara rohani. Ini maksudnya, iya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging. Budak dia. Tahu dia masih single, tahu dia masih pacaran, tapi budak dia, diperbudak hawa nafsu daging. Banyak bukan kita lihat seperti itu. Hari Minggu atau hari apa beribadah juga dia, tapi budak dia, budak dosa, ya. Ini artinya mati secara rohani, ya. Dan menuruti, ya, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, ya. Dan apa katanya? Menuruti, ya, hidup dalam hawa nafsu daging dan diturutinya, dan menuruti, ya, kehendak daging, ya. Serakah, iri hatilah, dengki, ya, nafsu seks, ya, ya, ini maksudnya, ya. Dan menuruti kehendak daging dan pikirannya yang jahat, ya. Pikirannya itu aja, ya. Pikirannya itu aja, ya. Pikiran yang jahat-jahat aja, ya. Terus dikatakannya di sini, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, ya, sama seperti mereka yang lain. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Bapak, Ibu, saudara sekalian pendengar di mana saja pun berada, ya. Ya, tahukah inilah firman Tuhan? Tahukah kita kalau kita hidup dalam hawa nafsu daging, pikiran yang jahat, ya, mengikuti, ya, jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa, kita adalah orang yang harus dimurkai. Kita adalah orang durhaka. Kita adalah mati secara rohani. Bisa kita terdaftar dalam secara agama. Aku orang Kristen, aku agamaku ini, ya. Tapi sebenarnya mati karena pikiran kita ini pikiran yang jahat. Kita mengikuti hawa nafsu kita, ya. Bukan mentaati apa yang dikatakan Allah, tapi mentaati penguasa kerajaan. Itu yang kutaati. Penguasa kerajaan angkasa ini, ya, bukan lagi kurasa roh yang apa, ya, kalau zaman dahulu kami, ya, yang gemetar-gemetar dia kerasukan setan. Enggak,
ya. Judi online lah, nafsu seks yang masih gadis, masih perjaka, waduh, masih anak-anak pun, iya. Ini semua mati, dan pada dasarnya sebenarnya kita adalah orang-orang durhaka, ya. Kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, ya. Kita adalah sebenarnya mati secara rohani. Kalau mati secara rohani dan budak dosa, nggak mungkin bisa kita lepas. Bagaimana dosa itu memperbudak kita, dosa itu lebih besar daripada kita. Makanya ini mati, ya, kita tahu dulu mati, dan besok kan ini kan kita temanya kita buat, ya, dari kematian kepada kehidupan. Jadi bagaimana nanti orang yang hidup itu tadi, ya, sama dengan kalau misalnya ikan hidup, pasti arus itu pun bisa dilawannya. Kalau ikan mati, tidak bisa dia melawan arus. Kemana dibawa arus itu, kemana dibawa gelombang itu, ke situ dia, karena dia ikan mati, ya. Kalau ikan hidup bisa sekalipun, ya, ada ombak, ada apa, arus bisa dilawannya karena dia hidup, ya. Jadi orang yang mati tadi sama dengan budak dosa, ya. Mati secara rohani, terpisah dari Allah, ya. Yang merupakan pemisah, ya, antara kita dan Allah kita tadi adalah segala dosa dan segala pelanggaran kita. Kenapa kita dibikin katanya mati di sini? Karena dosa dan pelanggaran kita. Dan ciri-cirinya tadi apa? Mengikuti hawa nafsu daging, ya, mengikuti jalan dunia ini dan pikiran kita yang jahat, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Inilah ciri-cirinya. Kalau masih ada ciri-ciri yang demikian dalam kita, sebenarnya kita adalah orang yang harus dimurkai Allah, ya. Kita adalah orang durhaka, ya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar sekalian yang dikasihi Allah, ya. Kita tidak mau berhenti di sini, tapi bagaimana caranya? Bagaimana supaya rohani kita yang mati ini, ya, bisa dihidupkan kembali? Mungkin kita sudah menjerit, Tuhan, bagaimana caranya aku keluar ini? Aku sudah berontak, aku tidak mau lagi hidup di dalam hawa nafsu dosa ini, budak dosa ini. Apakah budak uang, diperhamba oleh uang? Apakah budak seks, diperhamba oleh seks? Pikiran yang jahat, ya. Sudah lelah mungkin kita, ya. Tuhan pun tidak mau kita tinggal dalam itu. Ada jalan keluar yang Tuhan, ya, bisa kerjakan untuk kita. Dia mau kita keluar daripada hal ini, hal kematian rohani ini. Makanya besok malam kita akan lanjutkan, ya. Malam ini saya akan bacakan aja ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam kasih Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Besok malam kita akan, ya, bersama-sama mempercakapkan, ya, pasal 2 ayat 4. Nanti bukan hanya sampai ayat 7 saja, tapi sampai ayat 8. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dan apa yang dikerjakan oleh orang yang sudah dihidupkan kembali, ya. Pada malam ini, inilah kematian rohani, ya. Sekali lagi bukan soal beragama atau tidak, ya. Tapi masih matikah rohaniku kalau aku mengikuti hawa nafsu dagingku ini? Kalau aku mentaati penguasa kerajaan angkasa, kalau aku mengikuti pikiran yang jahat, ya, pikiran yang jahat ini, sebenarnya firman Tuhan mengatakan, kalau demikian kita adalah orang yang harus dimurkai, kita adalah orang yang durhaka, ya.
Mungkin ada di antara kita sudah menjerit, aku mau keluar lepas. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan sama kita. Mungkin kita selama ini tidak tahu. Hidup berkejung, oh memang beginilah orang jalan dunia memang begitu, kita harus ikut. Tapi ingat, apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini adalah kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Durhakanya kita, iya. Ini kata persingkat, ini yang mengingatkan kita. Mungkin kita tidak tahu selama ini. Kemudian apa dikatakannya di sini? Ya, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama dengan yang lain. Ya, kita mati oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Kalau masih ada pelanggaran dan dosa kita dan itu kita lakukan, inilah ciri-cirinya bahwa kita mati secara rohani, terpisah dengan Allah. Ya, murka dan durhaka Allah akan menimpa kita. Tapi kalau kita mau, ya, ada jalan keluar yang Tuhan Allah sediakan. Besok malam kita akan melanjutkan firman Tuhan ini, bagaimana dari kematian, ya, kepada kehidupan. Sebelum menutup, saya akan bacakan ayat 1. Kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, mati di sini oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah merenungkan perkataanmu. Apa yang Paulus katakan kepada jemaat Efesus ini bernostalgia. Dahulu mereka berdosa dan melanggar, ya. Ini maksudnya mati secara rohani, mengikuti hawa nafsu daging, mentaati penguasa kerajaan angkasa, mengikuti, ya, apa yang dikatakan oleh dunia ini dan pikiran-pikiran yang jahat. Tuhan, Engkau mengatakan pada dasarnya mereka adalah orang durhaka dan harus dimurkai. Tapi mereka sudah lepas, Tuhan. Hari ini mungkin ada di antara kami belum lepas, masih di situ kami berkecimpung. Tuhan, ini perkataan ini mengingatkan kami bahwa kami sebenarnya mati secara rohani, bahwa kami adalah orang durhaka yang harus dimurkai. Tuhan Yesus, ingatkan ini, dengarkan kepada kuping dan pikiran kami supaya kami tahu itu. Dan juga di antara kami mungkin ada yang mendengarkan ini, sudah selama ini dia berontak dalam hatinya. Aku mau keluar, mau lepas daripada masalah ini. Masalah tabiatku yang jahat ini aku tahu, tapi tidak ada kuasaku untuk melepaskannya. Karena memang budak dosa. Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa lagi besok merenungkan firman-Mu ini. Karena jalan keluar daripadamu, ya, yang sanggup menghidupkan, memerdekakan kami yang mati secara rohani ini. Tuhan, berkati kami semua, Tuhan. Malam hari ini sudah menjadi bagian kami. Tuhan, tolong kami semua supaya perkataan-Mu ini terus bekerja dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan berkati kami semua supaya besok malam bisa lagi bersama-sama kami merenungkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.